Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai 16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 15 ayat 7 sampai 16. Firman Tuhan kepadanya lagi, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Semua itu diambilnya bagi Tuhan, dan belahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abraham tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa bagaimana Abraham meminta tanda kepada Allah bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Kemudian Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Abraham melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Abraham. Lalu Allah menerima persembahan Abraham sebagai tanda bahwa Allah berkenan kepada Abraham. Lalu kemudian Allah juga berbicara tentang keturunan Abraham, bahwa mereka akan diperbudak selama 400 tahun di tanah asing, yang kita tahu bersama itu adalah tanah Mesir. Namun setelah itu Tuhan akan membebaskan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah di mana Allah memberikannya kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menarik daripada kisah ini adalah cara Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham. Ketika Abraham bertanya tentang bagaimana dia tahu ya bahwa itu akan terjadi, apakah tandanya, maka Tuhan berkata bahwa "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Jadi saudara, apa yang dinyatakan oleh Abraham, apa yang dinyatakan oleh Tuhan merupakan sesuatu yang sebenarnya diketahui oleh Abraham. Abraham mengalami penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan dari Ur Kasdim sampai menetap di tanah Kanaan. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan memberkati Abraham dengan begitu limpahnya, sampai dia mendapat harta kekayaan yang jauh lebih banyak dari penduduk lokal di situ, itu penduduk Kanaan. Saudara, dari hari ini, dari pelajaran ini kita belajar bahwa salah satu cara membangun iman kita adalah kita mengingat kebaikan Tuhan. Seringkali kita meragukan apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita, atau apa yang Tuhan janjikan kepada kita di waktu yang akan datang. Tapi kita lupa bahwa waktu-waktu sebelumnya dan waktu saat ini pun kita mengalami berkat Tuhan yang sangat banyak. Saudara, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu setiap hari itu membanjiri kehidupan kita. Hanya saja kita tidak menyadari hal itu. Raja Daud berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Saudara, ini berarti bahwa kita harus menikmati setiap berkat Tuhan. Kita harus menyadari setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita ditolong oleh Tuhan. Pada saat kita mengalami jalan buntu dari semua persoalan kita, Tuhan membuka jalan dengan ajaibnya, sehingga kita tertolong. Semua pengalaman-pengalaman itu sebenarnya menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan ke depan bersama Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan akan membangun iman kita.
Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi berbagai masalah? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk mengingat karya Allah di dalam hidup kita. Sehingga ingatan-ingatan itu akan memunculkan iman kita, menumbuhkan iman kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ke depan bersama-sama dengan Allah. Saudara, marilah kita percaya kepada janji-janji Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menikmati hari ini Tuhan. Kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami. Kami juga berdoa, berterima kasih buat firman hari ini yang sudah memberikan kepada kami cara untuk bagaimana kami bisa menumbuhkan iman kami. Yaitu dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Baik pengalaman-pengalaman masa lalu maupun pengalaman yang kami alami sekarang itu menjadi modal bagi kami untuk bisa menapaki hari depan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh menjadi orang yang terus beriman kepada Engkau, bertumbuh dalam keyakinan kami kepada Engkau, sehingga kehidupan kami merupakan kehidupan yang berkenan kepada Engkau, karena kami selalu taat dan mengikuti kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.